PT PN 8 Kebun Kertamanah merupakan perusahaan negara yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang bergerak pada produksi tanaman teh yang memiliki reputasi yang baik di Jawa Barat. Akan tetapi, hasil produksi teh nasional cenderung menurun beberapa tahun terakhir, serta diperkeruh dengan adanya pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada sektor perkebunan. Analisis matriks SWOT digunakan sebagai alat bantu guna menciptakan berbagai alternatif strategi yang kemudian dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Berikut merupakan salah satu faktor dari analisis matriks SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Di antaranya, yang pertama ada areal yang luas dengan kondisi tanaman yang sehat. Kedua, produktivitas tanaman yang terus meningkat. Ketiga, sumber daya manusia yang berpengalaman dan terlatih. Keempat, kemampuan manajerial atau operasional perusahaan. Kelima, standar operasional dan alur kerja yang jelas dan terstruktur. Keenam, penelitian dan pengembangan secara berkala. 7, relasi yang luas dan terjalin dengan baik. Yang terakhir ada menjadi bagian dari program pabrik unggulan PT PN 8. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, berikut merupakan faktor weakness atau kelemahan pada kebun teh Kertamanah. Di antaranya, 1. Kapasitas olah produk masih rendah, sehingga belum dapat memproduksi produk teh secara maksimal. 2. Mutu produk yang belum konsisten. Mutu produk yang tidak konsisten membuat konsumen kehilangan minat untuk membeli produk. 3. Masih adanya hasil produksi teh yang mengendap. 4. Pemasaran dan promosi yang masih belum maksimal sehingga tidak meranah ke semua kalangan konsumen. 5. Akses jalan produksi yang kurang baik menyebabkan terhalangnya proses transportasi dan distribusi. 6. Sulitnya memperoleh mata air di lapangan menghambat proses produksi teh. Kebun teh Kertamanah memiliki beberapa peluang atau opportunity. Di antaranya, 1. Adanya agrowisata yang dapat membantu menambah pendapatan perusahaan dan masyarakat di sekitar kebun. 2. Kondisi agroklimat di areal perkebunan yang sesuai dengan tanaman teh. 3. Kandungan antioksidan pada teh yang bermanfaat untuk kesehatan. 4. Reputasi perusahaan sebagai salah satu kebun dan pabrik teh terbaik yang ada di Jawa Barat. 5. Masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. 6. Terjaminnya sertifikasi nasional dan internasional. 7. Bagian dari perusahaan milik Kementerian BUMN. 8. Ketersediaannya teknologi, dan yang terakhir, persaingan yang sehat dengan kompetitor yang ada. Bahasan selanjutnya mengenai threat atau ancaman yang berasal dari eksternal perusahaan. Yang pertama, kondisi perekonomian yang terpuruk akibat COVID-19. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal kegiatan di perkebunan teh seperti kegiatan produksi serta pengolahan dapat mempengaruhi perusahaan. Ini menjadi ancaman bagi perusahaan apabila tidak dilakukan penyesuaian dengan baik. Yang kedua, efek pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan pasar internasional. Pengaruh buruk pandemi juga berpengaruh pada harga komoditas dunia, salah satunya komoditas teh. Harga komoditas teh dipengaruhi oleh permintaan di pasar internasional, di mana dapat mengalami penurunan permintaan akibat efek pandemi COVID-19. Yang ketiga, kebijakan impor teh yang mematikan industri teh nasional secara perlahan. Masuknya teh impor dengan harga jauh lebih murah di Indonesia dapat mengancam keberlanjutan industri perkebunan teh dalam negeri. Kemudahan kebijakan impor teh pun akan menjadi ancaman bagi perusahaan teh nasional. Yang keempat, kondisi iklim dan lingkungan. Tanaman teh sangat tergantung dengan kondisi lingkungan seperti jumlah curah hujan tahunan dan distribusinya, suhu, serta radiasi matahari. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan pertumbuhan dan hasil tanaman teh terganggu sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang kelima, edukasi mengenai pentingnya konsumsi teh yang masih kurang di dalam negeri. Kurangnya edukasi mengkonsumsi teh bagi masyarakat serta masih kurangnya popularitas teh di Indonesia apabila dibandingkan dengan kopi yang lebih diminati oleh banyak orang menjadi suatu ancaman jika perusahaan tidak melakukan apapun.